Melalui akun pribadi saya pada YouTube, hari ini saya akan berbicara kebenaran, yaitu firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita sebagai orang Kristen yang telah menjadi pengikut Tuhan Yesus, yang telah berbalik dari kehidupan yang lama yaitu di dalam dosa, lalu kita kembali untuk hidup dalam terangnya Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang sudah beriman, yang sudah mengambil keputusan untuk percaya dari hati dan mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat dunia itu, malam hari ini atau hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kita sebagai orang Kristen, saat kita membaca Alkitab, yaitu kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dan bahkan seterusnya, ada sesuatu hal yang baru yang akan muncul di seluruh pikiran kita, di seluruh batin kita, yaitu hal-hal yang baru yang belum pernah kita tahu, tetapi atas tuntunan Roh Kudus kita bisa belajar untuk memahami dan menyadari bahwa gaya bahasa yang ada pada tulisan di kitab Yohanes pasal 1, ketika kita bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 1, maka di sana kita dapat menemukan bahwa ada satu persamaan gaya penulisan daripada kedua penulis kitab yang ada ini, yaitu terletak pada mulanya. Pada mulanya merupakan kalimat yang benar-benar sangat ditulis oleh kedua penulis Alkitab ini. Dan itulah persamaan dari kitab Yohanes pasal 1 dan kitab Kejadian pasal yang ke-1. Saudara yang kekasih, ketika kita membaca Kejadian pasal 1, maka di sana penulis menggunakan istilah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu itu dikatakan bahwa bumi masih berbentuk kosong, bahkan seluruh suasana samudra raya dilingkupi dengan yang namanya seluruh kegelapan. Tetapi yang menariknya saudara kasih, di tengah situasi kekosongan bumi dan suasana kegelapan di saat itu, justru Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mengapa Roh Allah sudah ada pada waktu itu, sementara bumi, langit, matahari, dan segala isi daripada bumi ini, seperti dunia fauna, flora, pegunungan, perairan, semuanya itu belum ada. Tetapi Roh Allah sudah ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah ketiganya adalah satu. Dan saudara kekasih, karena ketiganya adalah satu pribadi saja, tetapi sangat menariknya saudara kekasih, dengan adanya Roh Allah melayang-layang pada waktu itu di atas permukaan air untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Ia tetap Tuhan, dan bahkan dari semula, sebelum ada segala sesuatu, Tuhan Yesus sudah ada. Di hari ini juga Dia tetap ada, bahkan sampai di akhir dari segala ciptaannya Dia sudah ada. Saudara yang kekasih, dan ketika kita ingin membaca juga daripada kitab Kejadian pasal 1 itu, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya kita harus mengakui bahwa pada mulanya Tuhan sudah ada, yaitu Roh Allah itu sendiri, untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup,
Tuhan yang sudah ada terlebih dahulu dari segala yang Dia sudah menciptakan seperti langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara yang kekasih, tema kita hari ini berbicara tentang pada mulanya. Kalimat pada mulanya berdasarkan catatan pribadi saya mengandung 3 unsur yang sangat penting untuk kita ketahui. Unsur yang pertama adalah mengandung firman Tuhan. Di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Pada tulisan Yohanes ini, Yohanes menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini artinya bahwa pada mulanya atau dari sejak semula sebelum ada sesuatu atau belum ada seluruh jagat raya ini, firman dan Tuhan adalah satu pribadi, yaitu Tuhan itu sendiri yang sudah ada. Nah, saudara kekasih, ketika kita berbicara tentang firman, maka firman adalah pribadi Tuhan yang sifatnya adalah kekal adanya, tidak hanya untuk sementara, tetapi dia bersifat tetap ada untuk selama-lamanya. Sebab Alkitab menyatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Saudara kekasih, dan bahkan lebih menarik lagi, ketika setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan itu sendiri tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi selalu memberikan suatu hasil yang sangat dinikmati oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik, termasuk kita sebagai miliknya Tuhan. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan, maka kita sangat bersyukur bahwa betapa besar dan dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Saudara kekasih, dan contoh daripada firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia adalah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ia selalu berkata dengan firman-Nya, "Jadilah ini dan itu, maka jadilah. Jadilah bumi, maka jadilah bumi. Jadilah tumbuh-tumbuhan di atas bumi, maka jadi. Jadilah langit, maka jadi. Jadilah cakrawala, maka jadi juga sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan." Haleluya. Saudara yang kekasih, ketika kita berbicara tentang firman, maka itu artinya kita berbicara tentang kehendak Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang firman yang tertulis pada Alkitab ini, maka itu artinya kita sedang berbicara tentang pribadi Tuhan yang sangat luar biasa, yang kita sudah andalkan Dia di setiap waktu. Dan Dia adalah Tuhan yang Immanuel, yang benar-benar kita harus mengasihi dengan sepenuh hati, sepenuh akal budi, sepenuh dengan kekuatan kita. Saudara kekasih, berbicara tentang firman Tuhan, maka firman itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan pernah habis untuk diceritakan oleh setiap orang yang percaya, dan bahkan yang tidak pernah habis untuk dibahas dari zaman ke zaman, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan sampai hari ini. Firman Tuhan tetap diberitakan sampai ke berbagai pelosok-pelosok dunia, sampai ke ujung-ujung bumi, sampai kepada suku-suku setiap bangsa dan setiap golongan yang belum pernah mendengar akan firman Tuhan yang sudah tertulis pada Alkitab ini, terus diberitakan sampai hari ini. Nah, saudara kekasih, itu dikatakan bahwa firman yang kita miliki dari Tuhan adalah firman yang hidup, yang bersifat kekal adanya, dan sampai hari ini firman itu terus diberitakan sampai kepada ujung-ujung dunia. Saudara yang kekasih, saya masih teringat juga bahwa ketika kita berbicara tentang firman, maka firman adalah kekuatan rohani kita, ibarat makanan rohani kita di setiap hari. Dan kita perlu sebagai orang Kristen, kita sangat butuh untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, dan bahkan untuk mengajarkan firman kepada orang lain. Saudara yang kekasih, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu adalah merupakan dasar di dalam kehidupan kita, dasar pengetahuan rohani yang akan terus membimbing, mengubah hidup kita untuk menuju kepada kesempurnaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan dalam Alkitab katakan bahwa
hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dan kalau untuk menjadi orang Kristen yang sempurna sama seperti Tuhan kita, maka salah satu sarana penolong kita untuk bisa terus membaharui hidup kita dari hari demi hari adalah firman Tuhan. Sebab firman inilah yang ibarat merupakan benih surga yang akan turun memenuhi kehidupan kita, dan kita akan mengetahui dan kita sanggup untuk membedakan mana itu kehendak Tuhan dan mana itu yang bukan kehendak daripada Tuhan itu sendiri, dan mana yang jahat, mana yang baik, kita akan bisa membedakan. Sebab firman selalu menjadi pelita bagi hidup kita, selalu menjadi pengetahuan yang terus akan membimbing kita untuk terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan di dalam segala hal. Nah, saudara yang kekasih, saya juga akan menyatakan kepada saudara bahwa firman Tuhan merupakan dasar hidup kita untuk terus percaya sama Tuhan. Sebab ketika kita mendengar firman Tuhan dan ketika kita membaca isi Alkitab yang sudah tertulis akan firman Tuhan itu, maka yang terjadi adalah iman kita akan timbul di dalam kehidupan kita secara perlahan-lahan, secara bertahap demi tahap, dan bahkan secara step by step kita akan terus melangkah untuk bisa memahami bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga mengaruniakan firman-Nya dalam hidup kita, sehingga kita bisa memiliki keyakinan dan iman yang terus bertumbuh untuk belajar mengenal bahwa betapa Tuhan begitu besar kasih setianya dalam kehidupan kita, sekalipun kita orang berdosa dan sekalipun kita tidak layak sebenarnya untuk bisa mendekat kepada Dia, sebab Dia Tuhan yang kudus, sementara kita statusnya adalah orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia dan pemberian daripada Tuhan, yaitu firman-Nya, lalu menjadi iman yang besar dalam hidup kita untuk kita terus berharap, berkeyakinan, dan untuk terus melihat apa yang belum kita pernah melihat dengan mata kita, dan kita akan terus memandang tujuan kita, yaitu masa depan kita untuk secara rohani, yaitu hidup yang kekal itu. Dan bahkan saudara yang kekasih, ketika firman terus ditaburkan dalam hidup kita, maka kita akan terus memiliki banyak hal yang kita belum pernah tahu, kita menjadi tahu. Ketika kita membaca atau terus mendengar firman Tuhan, terus membaca firman Tuhan, maka seorang kekasih, berdasarkan pengalaman hidup saya, ketika saya terus membaca firman Tuhan, maka di hari ini saya membaca, ada sesuatu baru yang saya mendapatkan. Tetapi kemudian besok atau minggu depan atau tahun depan saya membaca ulang yang hari ini topik itu yang saya baca, maka ada pemahaman baru yang dituntun oleh Roh Kudus dalam hidup, sehingga saya memahami. Dan itulah yang saya katakan bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang selalu baru terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara kekasih, ingat saudara, sangat pentingnya kita mempelajari firman Tuhan adalah untuk bisa kita membaharui hidup, untuk terus menambah pengetahuan dalam hidup kita, dan bahkan untuk terus membersihkan hidup kita dari noda kelemahan kita, bahkan noda-noda kesalahan kita, sehingga kita semakin hari dibaharui supaya semakin menjadi sempurna menuju kepada kehidupan yang lebih baik berkenan di hadapan Tuhan, sampai pada akhirnya kita akan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati, yang berkenan, yang layak, yang kudus, dan yang hidup di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, ada satu hal penting yang perlu untuk saya membagikan kepada saudara melalui soal hal firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ketika kita membaca firman Tuhan, dan ketika kita mendengar firman Tuhan, dan bahkan ketika kita pergi memberitakan Injil kabar baik itu firman itu, maka itu sama artinya dengan kita sedang menabur kebenaran daripada surga itu terus dalam hidup kita, supaya terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita memberitakan Injil juga, itu artinya kita sedang pergi memberitakan atau mengajarkan atau menaburkan hal-hal yang baik kepada orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan saudara kekasih, ketika kita menaburkan firman dalam hidup kita secara terus-menerus, maka yang terjadi adalah kita ingin menciptakan hubungan
yang lebih akrab sama Tuhan, hubungan yang benar-benar karib sama Tuhan. Sebab hanya dengan firman Tuhan kita terus mengalami kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu saudara kekasih, pelajarilah firman setiap hari, sebab firman adalah pelita di dalam kehidupan kita untuk menjadi milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, ingat bahwa di dalam Alkitab juga katakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Roti berbicara soal hal-hal rohani yang kita butuhkan di setiap hari, seperti kebutuhan keuangan, ekonomi, bahkan kebutuhan penghiburan, kebutuhan akan makan, minum, dan lain sebagainya. Dan semua itu kita butuh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selama kita mendiami dunia yang fana ini, tentu semuanya yang kita butuhkan secara jasmani atau materi-materi jasmani yang dilukiskan oleh Alkitab sebagai roti itu untuk menunjukkan bahwa roti melambangkan firman berkat daripada Tuhan itu sendiri untuk kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita di setiap hari. Tetapi ingat saudara bahwa manusia tidak hanya hidup dari semua itu. Kenapa? Sebab semua kebutuhan materi kita yang secara jasmani itu yang kita lihat di setiap harinya, sifatnya adalah sementara. Sekalipun memberi kekuatan dalam tubuh jasmani kita, tetapi semua sifatnya adalah sementara. Sementara firman yang kita mendengar saudara kasih adalah firman yang akan terus menjadi makan rohani. Dan sifatnya bukan untuk sementara, tetapi adalah sifatnya abadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan pernah berlalu, tetap ada dari sejak semula, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan saudara kekasih, bahkan di dalam Alkitab juga menyatakan di dalam Ibrani pasal 1, ketika pada zaman dari sejak semula atau zaman dahulu kala, Tuhanilah yang pertama kali memberitakan Injilnya kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang atau turunan demi turunan, dan bahkan sampai di zaman para nabi, dan bahkan sampai ke zaman Tuhan Yesus pun Tuhan tetap terus memberitakan firman-Nya kepada dunia. Dan sampai hari ini firman terus diberitakan secara turun-temurun. Dan saudara kekasih, dan itu artinya bahwa firman daripada Tuhan melebihi seluruh dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan bahkan menariknya, firman yang terus diberitakan di dunia ini lebih istimewa, lebih indah, lebih luar biasa makna dan artinya, nilainya lebih berharga daripada semua ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di dunia. Sebab ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di dunia sifatnya adalah sementara juga. Sementara firman Tuhan tetap ada untuk selamanya. Haleluya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pada mulanya mengandung kepribadian Allah. Yohanes pasalnya yang ke-1 bagian B dan ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 1 ayat 1 bagian B dan ayatnya yang kedua. Mengapa pada mulanya mengandung kepribadian Allah? Sebab Alkitab Kejadian pasal 1 menyatakan bahwa pada mulanya Allah saat itu menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu masih kosong. Dan saudara dikasih, kita harus perlu tahu bahwa pada mulanya kepribadian Tuhan itu sudah ada di sana. Dan bahkan Yohanes menuliskan di dalam kitab Yohanes ini dengan lebih jelas bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu tetap ada sampai hari ini. Untuk itu saudara kasih, hari ini saya ingin membagikan atau menekankan kepada saudara sekalian bahwa firman berbicara soal pribadi Tuhan, dan firman adalah pribadi daripada Tuhan itu. Jadi keduanya adalah satu. Tidak ada yang bilang firman tersendiri, lalu kemudian Allah itu atau Tuhan kita yang kita sembah memiliki pribadi tersendiri. Tidak. Tetapi keduanya adalah satu. Saudara kekasih, dengan adanya pada mulanya Tuhan sudah ada.
dalam dia berusaha dan bertindak untuk menciptakan langit dan bumi atau seluruh alam semesta ini pada waktu itu, maka itu artinya bahwa pada mulanya Tuhan sudah ada, dan ini sekaligus untuk membuktikan kepada kita bahwa kepribadian Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang benar-benar selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Kita sebagai umat kesayangan Tuhan, Tuhan sudah selalu ada, hadir menyertai kita dimanapun kita berada. Dan bahkan ingat saudara yang kekasih, dengan adanya Tuhan pada mula sudah hadir sebelum ada segala sesuatu. Dia benar-benar hadir waktu itu untuk menjadikan langit dan bumi seturut dengan kehendaknya, seturut dengan segala program kerja yang dia sudah mempersiapkan untuk melakukan seturut dengan kehendaknya itu. Dan ingat saudara, dengan adanya Tuhan sudah ada untuk menjadikan langit dan bumi, bukan saja Tuhan pada waktu itu bekerja hanya untuk menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, tetapi justru Alkitabnya sangat membenarkan juga bahwa sebelum dunia dijadikan ataupun dunia dibentuk, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga sudah dibentuk sebelum ada alam semesta yang kita sangat cinta, yang kita sangat menikmati keindahannya setiap hari. Dan sebelum ada segala sesuatu, kita sudah dirancang Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, untuk memiliki masa depan yang sangat cerah, untuk memiliki kehidupan yang sangat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang yang benar dari semula, sebelum adanya alam semesta dan segala isinya, ialah supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Dia adalah dalam hal karakter daripada Tuhan, dalam hal sifat daripada Tuhan. Nah, ciri khas daripada kepribadian Tuhan adalah salah satunya adalah kudus dan sempurna. Karena itu, kita yang menjadi milik Tuhan, kita juga dijadikan Tuhan serupa dan segambarnya di dalam hal kekudusan. Dan tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai umat yang paling sempurna, sebagai orang yang paling sempurna, sebagai manusia yang memiliki akal dan budaya dan akal dan budaya yang sehat. Tujuannya adalah supaya kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Untuk seorang kasih, ketika kita dalam keadaan masalah, persoalan, dan bahkan ketika sudah hidup di bawah tekanan persoalan, kita merasa sudah tidak mampu lagi, dan bahkan benar-benar tidak ada lagi sepertinya jalan keluar untuk setiap persoalan kita, sudah tidak ada lagi. Ingat dan percayalah saudara, bahwa firman Tuhan telah memberikanmu dasar hidup, itu keyakinan dan harapan yang besar kepada Tuhan, bahwa di saat-saat engkau tidak menemukan jalan keluar untuk masalahmu, di saat itulah ada Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, di sekelilingmu, dan dia selalu beserta dengan engkau. Tujuannya untuk menyelesaikan segala perkara yang sedang engkau alami, dan Tuhan akan memberikan pertolongan bagimu. Haleluya. Saudara yang kekasih, ketika kita berbicara tentang kepribadian Tuhan, maka Tuhan itu juga merupakan Tuhan yang penuh kasih, penuh dengan adil, dan penuh dengan kebaikan, kesabaran saudara. Seandainya Tuhan tidak mengasihi kita, maka status kita dari semula sebagai orang yang berdosa juga. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita selaku keturunan daripada Adam dan Hawa itu memiliki status yang sama, yaitu sebagai orang berdosa. Dan Alkitab berkata bahwa semua orang telah berdosa dan seorang pun tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan kita, Tuhan yang penyayang, Tuhan kita, Tuhan yang benar-benar mengasihi kita melebihi dari segala sesuatu. Dan bahkan justru dari keberadaan yang berdosa itu, dari status kita yang berdosa itu, Dia hadir untuk bisa mengangkat kita daripada
perbudakan dosa untuk memerdekakan kita untuk hidup di dalam kehidupan yang bersama dengan Dia, dan di mana Dia berada, di situ pun kita berada, itu di jalan-jalan yang sesuai kehendaknya, di posisi hidup, di kediaman hidup yang benar-benar tidak membuat kita untuk merasa takut bahwa kita hidup di dalam dosa dan perbudakan terus-menerus, tetapi justru kita harus memiliki keyakinan yang besar bahwa hidup kita yang dulunya berdosa kini telah ditebus oleh Tuhan melalui Kristus di atas kayu salib. Dan bahkan di atas kayu salib Kristus berkata, semua telah selesai, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk saudara kasih, kita sebagai milik Tuhan, kenalilah kepribadian Tuhan kita dengan benar, dengan jelas, sehingga kita bisa dapat membedakan mana Tuhan yang benar dan mana yang bukan Tuhan benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang selalu berbicara dengan kita. Tuhan kita yang benar adalah Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat, akal budi, dan marifat untuk bisa bertindak, mengambil keputusan, dan bahkan bisa mengelola kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang berkenan kepada Dia. Saudara yang kekasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa menolong kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang memiliki sifat, yaitu atau dengan kata lain memiliki ciri khas khusus, yaitu Dialah Alfa dan Omega, yaitu Dialah yang sudah ada di awal segala sesuatu belum ada di dunia ini, dan bahkan sampai sekarang, dan bahkan sampai di akhir daripada segala sesuatu Dia jadikan, Dia sudah ada. Saudara yang kasih, itulah Dialah Tuhan yang Immanuel, ada beserta kita di senantiasa dimanapun kita berada. Haleluya. Saudara yang kasih, ketika kita berbicara juga tentang kepribadian daripada Tuhan, maka segala jalan-jalan Tuhan, segala pikiran Tuhan, segala kasihnya Tuhan, segala sifat-sifat kebaikan Tuhan sangat terlalu tinggi sekali, melebihi langit yang biru, bahkan lebih dalam daripada lautan luas, samudra yang luas yang kita tahu. Dan sampai hari ini saudara kasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan bahkan orang yang belum percaya juga, belum pernah ada orang yang menyatakan bahwa dia sudah mengenal kehendak Tuhan kita yang kita kenal sebagai Tuhan yang hidup itu dengan 100%. Tetapi yang benar adalah sampai hari ini kita sebagai orang yang percaya masih terus belajar untuk terus mengenal dan memahami dari langkah demi langkah kita, untuk terus belajar mengenal Tuhan kita dengan benar. Sekalipun kita belum sempurna belajar untuk mengenal Dia, tetapi Dia yang sempurna, itu Tuhan kita itu sendiri, akan terus menyempurnakan tingkat pemahaman kita, tingkat pertumbuhan hidup, iman kita, dan bahkan seluruh perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Tuhan yang akan sempurnakan semuanya, supaya benar-benar kita tahu dan kenal Dia sebagai Tuhan yang satu-satunya Sang Juru Selamat yang harus kita sembah, dan yang harus kita berdoa hanya kepada Dia di setiap waktu. Haleluya. Ingat saudara, kepribadian Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang berkomunikasi, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang selalu beserta kita. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sabar, dan Tuhan yang penuh kasih sayang kepada setiap umatnya. Sekalipun hari ini kita mengalami berbagai kemalangan, tapi ingat, Tuhan tetap ada bersama dengan kita untuk mengangkat kita dari setiap kemalangan itu, dan kita akan bersuka cita bersama dengan Dia. Haleluya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, pada mulanya mengandung hidup. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Saudara yang kekasih, berdasarkan tulisan kitab Yohanes pasal 1 ini, maka di sana dijelaskan bahwa hidup adalah terang daripada manusia itu.
Jadi hidup yang kita hidupi ini adalah sebuah terang. Dan kita harus tahu, saudara kekasih, dari mana sumber asal mulanya, datangnya hal hidup itu dan hal terang itu. Yang harus kita tahu dan kita harus menyadari, dan yang harus kita syukuri, dan yang harus benar-benar kita menyadari bahwa segala sumber kehidupan dan segala pusat terang yang ajaib, semuanya datang atau sumber asalnya hanya daripada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang orang Kristen senantiasa sembah siang dan malam, itu Yesus Kristus. Itu seorang kasih. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang berjalan kegelapan, dia tidak akan pernah melihat terang itu. Tetapi seorang kasih, orang yang berjalan dalam terang Tuhan, kegelapan tidak akan mendekat kepada dia. Orang yang berjalan dalam terangnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu bersama dengan dia. Sebab Tuhan Yesus berkata, saudara kasih, bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Yang kita tinggal, saudara yang kekasih, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan, di dalam kepribadian Tuhan, bahkan di dalam kehendak otoritasnya Tuhan, kedaulatan Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Nah, saudara kekasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa kita ingin terus untuk belajar mengenal akan hidup ini. Memang hidup ini belum sempurna, dan kita harus akui bahwa sekalipun kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita belum sempurna di dalam menjalani hidup ini, dan bahkan kita juga belum sempurna untuk melihat Tuhan dengan sempurna dan segala kehendaknya dalam menjalani hidup ini. Tetapi ingat, sekalipun kita belum sempurna, tetapi kita punya iman yang sempurna di hadapan Tuhanlah yang akan terus menguatkan kita untuk terus berharap bahwa hidup kita sangat berguna di dalam Tuhan. Untuk kita benar-benar belajar dari iman percaya kita, untuk kita terus melihat ke sebuah masa depan hidup kita yang kita belum pernah lihat. Tetapi dengan iman kita terus terfokus dan berharap kepada Tuhan untuk meraih apa yang menjadi keinginan kita. Saudara kekasih, berbicara soal masa depan hidup orang percaya, maka masa depannya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah masa depan yang harus diraih selama mendiami dunia ini. Apakah masa depan itu menjadi seorang pengajar? Apakah masa depan yang kita raih di dunia ini dengan dalam bentuk kita menjadi seorang pendeta, gembala sidang, rasul, pemberita Injil, dan bahkan kita menjadi pegawai negeri, menjadi polisi, TNI, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah masa depan yang Tuhan sudah akan berkati untuk kita bisa melengkapi hidup kita untuk selama mendiami dunia yang fana ini. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita memiliki dasar hidup yang kuat di hadapan Tuhan melalui semua berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu. Nah, saudara kasih, sementara jenis masa depan kita secara rohani sebagai orang Kristen adalah hidup yang kekal di surga nanti. Saudara kasih, ingat bahwa hidup kita yang kita miliki ini adalah sebuah anugerah. Anugerah itu adalah sebuah pemberian daripada Tuhan. Dan Tuhan sudah merancang hidup kita dari semula untuk menjadi hidup yang berguna. Tuhan tidak pernah merancang hidup kita untuk hidup dalam kejahatan. Tuhan juga tidak pernah merancang orang untuk hidup dalam kegagalan. Tuhan Yesus juga tidak pernah merancang hidup orangnya yang sudah menjadi miliknya untuk hidup dalam keterpurukan dan kemiskinan. Tetapi yang merancang kehidupan seseorang untuk menjadi hal yang tidak baik adalah orang itu sendiri. Dan bahkan manusia itu sendiri yang salah menentukan hidupnya, sehingga hidupnya itu serba salah. Tetapi yang benar, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan Sang Pencipta kita, yang sudah menjadikan kita dengan penuh harapan yang masa depan yang besar, yaitu untuk hal-hal yang baik. Dan barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupannya untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Saudara kekasih, Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percaya telah mengaruniakan hidup yang indah kepada kita. Dan hidup yang indah yang Tuhan sudah jadikan di dalam
dalam hidup kita ini, dan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita setiap pribadi, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa hidup kita? Sebab hidup kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan langsung diciptakan, dibentuk, dijadikan seturut dengan kepribadian daripada Tuhan itu, segambar dan serupa. Tidak ada yang beda daripada dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, dan inilah merupakan sesuatu hal yang sangat menarik daripada hidup kita. Hidup kita adalah sebuah anugerah yang terbesar, pemberian daripada Tuhan Yesus kita, Tuhan Allah kita, Tuhannya yang sangat mulia itu. Untuk itu saudara kasih, kehidupan kita dari segala kelebihan dan dari segala kekurangan yang kita miliki saat ini, sangat perlu untuk kita hargai. Hargailah hidupmu dan izinkan Tuhan untuk terus berkarya, memakai hidup ini untuk terus menjadi terang. Sebab Alkitab berkata, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam itu sama artinya yang kita menjadikan hidup kita dengan memberikan sebuah pengaruh yang sangat berkenan di hadapan Tuhan maupun berkenan di hadapan sesama kita. Dan bahkan Alkitab berkata, jadilah terang. Menjadi orang yang terang, maka kita harus memberikan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan hal-hal yang berkenan di hadapan manusia. Ketika karakter kita menunjukkan yang terbaik, maka orang yang melihatnya akan bersuka cita dan sangat senang melihatnya. Dan bahkan Tuhan kita senang untuk melihat setiap karakter kita yang kita tunjukkan dengan baik. Tetapi hal-hal yang jahat dari hidup kita harus jauhkan. Dan hari ini saudara yang kekasih, tanamkan dan camkanlah dalam hidupmu bahwa hidupmu sangatlah berarti. Sekalipun dunia memandang engkau dengan sebelah mata, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah menjadikan kita, tetap memandang engkau sebagai milik kesayangannya, sebagai harta kesayangan yang paling berharga di sepanjang hidup selama mendiami dunia yang fana ini, dan bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan beserta kita. Haleluya. Hargailah hidupmu, hormatilah hidupmu, cintailah hidupmu, kasihilah hidupmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.